Bismillahirrahmanirrahim. Billahi ta'ala wa syafa'ati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi fi hadzal kitab. Alhamdulillah. Syekh Salim bin Sunnah Al-Hawani wa Syekh Abdul Wahab Syafar wa biniyat kutub wal munawwar wa salahin jasad wal ruh bismi asma'il Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Fatihah sekali lagi kita niatkan untuk anak cucu keturunan kita. Semoga Allah jadikan anak cucu keturunan yang saleh. Ya Allah, biar pada tinggi derajatnya dunia dan akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia dan akhirat, kemudian hidupnya dunia dan akhirat dijauhkan daripada bala musibah fitnah, dirubah, dibalik menjadi kebaikan-kebaikan buat mereka. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Untuk menyempurnakan duduk kita pada malam hari ini, mari kita bersama-sama niat untuk iktikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa dama nafsihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fi dharain amin. Radhiyallahu ankum. Sesuai dengan kesepakatan, jadi seling dari 3 kali fikih kita seling dengan kitab yang lain. Dan ini kita akan lanjutkan kajian yang sebulan yang lalu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafabihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Radhiyallahu ankum. Ya Ali, wahai Ali, tamanna Jibril ay yakuna min bani Adam bi sab'i khiswali. Wahai Ali, Jibril berangan-angan, berandai-andai ay yakuna min bani Adam, ingin menjadi manusia, menjadi bani Adam. Apa nih yang menyebabkan malaikat Jibril, jagoannya para malaikat, tatamana, berangan-angan pengen jadi manusia? Ternyata lisabi khisalin, karena 7 perkara. 7 perkara ini yang menyebabkan malaikat sekalipun malaikat Jibril berangan-angan pengen jadi manusia. Maka boleh jadi dan sudah tentu 7 hal ini merupakan amaliyah yang begitu punya nilai tinggi sehingga cukup menggoda sekelas malaikat Jibril. Dia berandai-andai kepengen jadi manusia. Apa itu yang 7 hal itu? Yang pertama, as-salawatul khamsu ma'al imami
Yang pertama, sholat 5 waktu beserta imam. Artinya adalah sholat berjamaah. Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada saudara-saudara kita yang sudah mulai istiqomah dengan sholat 5 waktu dengan berjamaah. Ya Allah, artinya pekerjaan sholat berjamaah ini punya nilai yang begitu tinggi sehingga cukup menggoda jagoannya para malaikat yaitu Jibril pengen jadi manusia. Sholat berjamaah. Makanya nanti di lain pesan Rasul pernah berpesan kepada Ali, ya Ali, alaika bis sholatil jamaah fa innaha indallahi kamashika ilal haji wal umrah. Ali, hendaklah engkau sholat berjamaah, karena sesungguhnya sholat berjamaah indallahi, di sisi Allah itu adalah kamashika ilal haji wal umrah, laksana melaksanakan ibadah haji dan umrah. Masya Allah, begitu tingginya itu. Makanya nggak banyak orang sanggup untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah. Ya, mulai hari ini deh, saya cuma ingin ingatkan diri saya dan kita semua bahwa kehidupan di alam dunia ini sangat fana. Di alam ruh, di alam rahim, kita tinggal sekitar 9 bulan 10 hari, terbatas di perut nanti. Lahir ke alam dunia lebih luas lagi dunia ini. Panjangnya baina sittin wa sab'in, takriban kira-kira itu 60 sampai 70 tahun. Bahkan mungkin ada dikasih bonus sampai 75 bahkan 80 tahun. Tetapi nanti di alam barzah, di alam kubur lebih lama lagi tuh. Ada yang udah tinggal 100 tahun, ada yang udah 1000 tahun, ngkong-ngkong kita dari dulu sampai sekarang. Lama lagi. Nanti akan pada saatnya ada kekal, yaitu 2, dengan nikmatnya dan dengan azabnya. Nikmat yang bernama surga, yang kedua adalah azabnya yang bernama neraka itu. Nih, oleh karena itu jamaah sekalian, kita selaku orang yang beriman bahwa meyakini ada kehidupan setelah alam dunia ini. Fase pertama itu setelah alam dunia ini disebut dengan alam barzakh. Dia pintu daripada pintu akhiratnya. Kita nggak tahu juga bagaimana keadaan kita di kuburan, atau nanti pada saatnya kita akan kembali kepada Allah. Saat kita akan menghadapi hari pertanggungjawaban akan semua amal kita di waktu di alam dunia, akan tersenyum di surganya Allah dengan berbagai macam limpahan karunia nikmat, atau justru kita akan menangis siksaannya di neraka itu yang 1 hari berbanding 1000 tahun di alam dunia. Kita nggak tahu, semuanya tergantung dari apa yang kita lakukan antara 60 sampai 70 tahun di alam dunia ini. Oleh karena itu, udah saatnya nih yang sudah 50 tahun, 60 tahun, coba seluruh potensi yang Allah karuniakan kepada kita, sehat, panjang umur, luas waktu, bahkan luas rezeki dan sebagainya, dorong, gunakan itu semua untuk lebih dekat kepada Allah. Jangan sampai kita menyesal seperti menyesalnya Fir'aun ketika mulutnya sudah disumpah dengan pasir-pasir lautan, baru dia berkata, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Udah terlambat, Pak. Mumpung masih ada nih, maka saya apresiasi yang tinggi kepada Bapak hadirin semuanya yang udah mulai istiqomah dengan 5 waktu berjamaah. Adapun kalau masih ada yang baru subuh, maghrib, isya, alhamdulillah, Ustaz saya baru 1 waktu bisa berjamaah, nggak apa-apa. Terus didorong terus, dipaksakan terus. Kalau nggak bisa, makanya istilah riyadhah itu apa? Dipaksakan. Ayo, coba nikmat sampai waktunya kita begitu nikmat, Pak. Allahu Akbar. Tadi imamnya enak, barisannya, hawanya dingin, merapat kita
anget tadi tuh. Nikmat. Allahu Akbar. Kalau udah sakit coba selang buru-buru bergerak, napas susah, cuman air mata doang. Ya Allah, mau kemana? Antum mau sholat di mana? Ya, aurat udah nggak tahu kemana-mana. Ya Allah, buang air kecil udah di tempat tidur, bahkan buang air besar udah di tempat tidur. Bahkan mungkin ya Allah udah cabut aja deh, udah saking bosannya sampai sakit. Terus kalau udah kayak begitu gimana Pak? Mumpung masih Allah kasih luas waktu, sehat walafiat, jangan ditunda-tunda. Al-mautu ya'ti baghtatan wal qabru sunduqul amal. Mati datangnya tiba-tiba. Allah. Udah batuk-batuk kayak begini kan repot. Coba, ayo coba biar nikmat begitu sujud, lepaskan merasa alimkah, merasa berkuasakah, merasa solehkah kita, merasa dekat dengan Allah. Lepaskan semuanya, sujud rendahkan kita serendah-rendahnya. Itu hakikat sujud. Nikmat ya Allah. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kalau bukan pertolongan Allah, berapa untuk sholat jamaah. Makanya saya nggak termasuk orang yang gila. Begitu banyak orang sekarang berlomba-lomba bangun masjid. Yang berat bagaimana masjid itu terhiasi dengan sholat jamaah. Ukuran taklim rame apa enggak, lihat sholat jamaahnya. Satu kampung agamis apa enggak, bukan lihat masjidnya gede apa enggak, tapi lihat gimana kualitas sholat berjamaahnya. Itu kita coba nih. Cuman ya itu tadi sampai Allah ulang sampai 31 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Seakan-akan Allah yang ngomong sama kita, hambaku, ente mesti gimana lagi sih? Sehat dikasih, kemampuan berjalan dikasih, bahkan kalau mau pakai kendaraan ada sepeda, ada motor, ada mobil. Gimana lagi nih caranya nih biar ente mau pada sholat? Kenapa sih susah banget gitu? Pantes sih kata Nabi, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamadin, wa man tarakaha faqad hadamadin. Sholat itu tiang agama. Barang siapa di antara umatku menegakkan sholat, maka otomatis dia telah menegakkan agama. Namun sebaliknya, barang siapa di antara umatku meninggalkan sholat, otomatis dia telah menghancurkan agama. Jadi yang menghancurkan agama bukan musuh-musuh Islam Pak, itu emang tugas dia. Tetapi sejatinya menghancurkan agama Islam adalah putra-putri kita yang tidak pernah menegakkan sholat. Mereka lah penghancur agama sejatinya. Makanya kalau soleh jangan sendiri diri. Ada amanat di rumah yang bernama anak. Jangan kita lagi asik-asik di alam kubur, asik-asik di surga, nggak jadi. Lantaran kita mencetak anak-anak nggak pandai sholat. Itu anak. Jangan selalu pikirin ini detailnya apa ini sampai S3 bisa, tapi sholat kagak bisa. Oh sholatnya bisa, tapi nggak pernah sholat. Hati-hati tuh. Tahalusan bin Ibn kemarin itu, anak saya IP-nya sampai 4 Pak. Nilainya berarti sempurna tuh A semua. Ya saya nggak heran bapaknya pintar. Semua kata. Cuman setiap malam yang selalu di WA istri saya kebetulan nggak punya WA karena nggak ada paket. Sial amat tat, kagak, nggak ada Android. Cuman katanya saya pesan bilangin sama AA Raja, sama saya Ahmad Raja Haikal yang pertama. Udah baca Quran belum? Udah ya. Udah sholat udah. Itu aja. Kalau buat pinter mah udahlah, gak ada bodohnya mak bapaknya pinter, gitu aja. Air laut sampai kasih dit. Tapi kan bukti Pak, IP-nya 4 sempurna itu anak. Cuman gila aja. Kenapa? Kita ada takut tapi kalau nggak ada anak-anak ada nih.
Kalau kata Pak Quraisy, jangan engkau permalukan orang tua atau orang yang kita cintai udah nggak ada dengan laku durjana kita ini. Gimana itu amanat anak-anak kita tuh? Sampai nggak bisa baca Quran zaman sekarang, komputer bisa, bahasa Inggris bisa, Mandarin bisa, bahasa Cina bisa, bahasa Arab ada yang bisa, tapi nggak bisa, nggak mau baca Quran, nggak mau sholat. Ya Allah, hati-hati tuh. Maka didik anak-anak kita itu untuk bisa sholat. Perhatiin, kalau udah bisa coba cek ya, cek. Saya masih cek anak-anak saya. Ramadan udah berapa kali hatam? Tanya. Alhamdulillah baru 3 kali. Bagus. Ayah udah belum. Ayah belum. ayah ini kabur maktan. Karena saya nggak ngerti lagi dalilnya. Kabur maktan ya ayah. Saya tenang aja gitu. Gue bacanya dulu 3 kali selesai. Ya Allah, nikmatnya. Sholat coba deh. Kalau dipikir-pikir secara sederhana aja kita dengan hati yang lembut gitu. Iya, apa sih susahnya? Sholat gitu. Kasih waktu di keluarga untuk jamaah, di rolling malam apa bareng-bareng sholat. Gitu. Dulu kita ingat banget sama emak tuh, asal kakak pada ada hajat, ayo pada sholat jamaah, jangan kemana-mana habis maghrib pada yasinan. Gitu aja benar. Itu AA-nya lagi berjuang ikut dites di 2 perguruan tinggi negeri, baca yasin 41 kali selama 40 hari tiap malam, lebih dari 40 hari bahkan baca yasin 41 kali Pak. Tapi kan banyak santri ada cukup 3 kali diulang lebih dari 40. Ini hati adanya. Alhamdulillah aku hatam, niatnya buat AA biar diterima. Adanya lagi yang hatam, aku juga hatam Qurannya, aku niatkan buat AA biar diterima. Masya Allah, kemarin hampir 7 kali. Dibalik ayah apaan? Ayah ngerokok aja. Masya Allah, luar biasa. Itu baik. Jadi coba nih anak-anak kita semuanya, jangan terlalu juga, nggak boleh mungkin apa aja, tapi ini untuk sholat kalau nggak dibiasain dari kecil. Coba Nabi lihat umur 7 tahun kata Nabi perintah anak sholat, 10 tahun keras dikit engkau ambil sholat. Habis segitunya perhatian baginda Rasulullah terhadap sholat, nggak main-main. Satu-satunya perintah yang Nabi tidak langsung sami'na wa ta'na, tapi terjadi negosiasi yang ketat, bahkan perlu ditemani oleh seorang Nabi yang disebut Kalimullah, Nabi Muhammad. Dari 50 sampai akhirnya jadi 5 waktu. Bahkan rakaat yang 4 rakaat di dalam keadaan tertentu boleh menjadi 2 rakaat dikosor namanya. Saking Nabi tahu persis 2 rakaat berat. Makanya kata Imam Ghazali ketika bertanya kepada santri-santrinya, apaan yang paling ringan dalam dunia ini? Kapas. Boleh. Ini, itu benar. Tapi ada yang paling ringan, apaan? Ninggalin sholat. Kata Imam Ghazali yang paling ringan ninggalin tahu-tahu maghrib lagi buka puasa, entar lu nanggung kopi, teh manis, yang perokok nih merokok dulu, tanggung nggak ada Allah Akbar Isya. Itu gimana bahasa? Ya Allah Akbar. Begitulah waktu sholat. Jangan ditunda-tunda. Kalau diomongin enak, Pak, cuma dikerjain dah. Jangan ngaku soleh dah, sholat dulu itu, jagain. Makanya satu kampung mau sukses apa enggak, kembalikan lagi ini putra-putri umat Islamnya untuk ke masjid, untuk sholat berjamaah. Ntar cakep dah. Sholat duha aja karena buat rizki. Semua sholat buat rizki. Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni itu. Udah, nggak usah ngeliat fadilahnya. Ini dalam rangka taat kita kepada Allah. Cobain, set. Ya Allah, hari pertama alhamdulillah 5 waktu berjamaah.
berat Ustaz, nggak apa-apa. Hari kedua masih berat, hari ketiga berat, hari ketujuh mulai enak. Sampai sewaktu-waktu kita tertinggal sholat berjamaah, ya Allah, kayaknya ada yang kurang. Itu kalau kata guru tanda sholat kita sudah wusul ke Gusti Allah, sudah connecting Pak. Udah begitu belum? Tahu udah Ustaz, tinggal gitu sholat aja jadi. Ya, rumah juga jangan sampai kering-kering amat gitu. Sholat sunnah gitu Pak. Sholat sunnah, sholat apa Ustaz? Sholat qada, tak apa. Ya Allah, ini dia sholat bersama imam. Ya Allah, kita belum mampu 5 waktu berjamaah, nggak apa-apa Pak. Kita cuma bisa zuhur asar, nggak apa-apa zuhur asar. Ustaz, zuhur asar saya lagi di kerjaan. Oke, maghrib masih di perjalanan. Isya capek banget Ustaz. Subuh masih ngantuk, jangan selayang Pak. Repot amat. Ada aja gitu. Begitulah. Kadang-kadang Allah kasih kita. Makanya ada doa yang kata gini. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Kita minta agar kita ini pandai bisa melihat yang hak itu hak. Karena boleh jadi ada orang yang tidak bisa melihat kebenaran padahal sudah di depan mata. Atau Allah kasih dia mampu melihat kebenaran tapi tak mampu dia untuk mengikuti kebenaran itu. Atau dia dikasih nggak kemampuan tidak bisa melihat keburukan. Atau dia bisa tahu itu bahwa itu salah, tapi dia tidak mampu untuk menjauhkan perbuatan yang buruk itu. Alhamdulillah. Maka kita minta Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Mudah-mudahan hati kalau udah cakep ngelihat yang baik kebaikan, ngelihat yang buruk tetap kebaikan. Tapi kalau hati udah jelek, ya Allah, ngelihat kebaikan buruk yang keluar. Ayo, udah 50 tahun biar nikmat apa ibadah. Ganti kemarin sini mau 50 tahun, udah lah buat dunia. Udah 50 tahun ke atas, udah paruh lebih, udah seperempat abad, udah tinggal dikit lagi. Waktu itu cepat banget. Ada aja mata udah mulai berkurang, semuanya udah mau gigi. Ya Allah, yang udah kena jantung, napas ngapa-ngapa, Masya Allah. Allah Akbar. Nikmat aja. Ya coba deh, nikmatin itu. Allah. Sami Allahu liman hamidah. Itu kan kita lagi dialog itu, mau nggak itu langsung? Lagi dialog itu. Coba nih, sholat anak-anak kita girang ngeliat anak sholat, ngeliat santri sholatnya girang, saya ngeliat santri sholat. Ya Allah, santri habis sholat pada darus, baca Quran, pada darus Quran, ya hafal sekaca demi sekaca. Ya Allah, nikmat. Ayo dong, baca Qurannya sehari sejuz, cuma 1 jam Pak. Yang udah jago 40 menit, yang jagoan banget 30 menit, jago banget 15 menit, jago banget sampai nggak sempat baca. Apa sih susahnya baca Quran? Ya ilah ilallah. Makanya kalau antum tahu 1 juz itu 20 kaca gitu. Ini sekaca ini satu, kan Quran begitu. Ini sekaca, di 2 kaca, 3 kaca, 4 kaca, 5 kaca, 20 kaca. 5 kaca pagi jam subuh 5 kaca, ntar duha 5 kaca, udah setengah juz. Habis maghrib 5 kaca, di isya 5 kaca, udah 15 juz, 15 kaca. Ntar mau tidur 5 kaca lagi. Masya Allah. Yang kedua, wa mujalasatul ulama, duduk ame ulama. Maksudnya duduk di majelis ilmu. Ayo deh, kalau sekarang mah kayaknya mau belajar apa coba ada di YouTube ya. Jangan itunya Pak, itu baru pengetahuan, belum tentu jadi ilmu.
Tetapi kalau antum hanya berpatokan atau berpangku tangan dengan yang di YouTube, antum belum mendapatkan nilai duduk di majelis ilmunya. Datang ke majelis ilmu ada pahalanya nggak? Ada pahalanya. Duduk di majelis ilmu ada pahalanya nggak? Ada pahalanya. Menatap sang guru ada pahalanya nggak? Ini guru yang beneran ya, bukan saya, bukan guru. Makanya kenapa guru-guru tua, guru-guru yang benar-benar seia dan sekata antara kata dan laku itu pakai bangku, Pak. Karena bukan sembarangan, menatapnya saja itu ada nilai kebaikan itu. Namanya guru. Makanya guru mesti cakep wajahnya. Dulu nggak enak aja di depan guru. Enggak, Pak. Masya Allah gitu. Jadi sampai begitu tuh, itu nggak dapat nilai begitu. Belum lagi man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yatiha. Man salaka tariqan yaltamisuhu bihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang orang berjalan menuju majelis ilmu, maka Allah mudahkan jalannya ke surga tuh. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia fisabilillah hatta yarji'ah. Bapak belajar di sini, kita anggap kita belajar di sini. Maka bapak andai kata meninggal, maka nilainya adalah fisabilillah. Kualitasnya matinya fisabilillah. Hatta yarji'ah, sampai kembali. Tapi kalau begitu nyampe rumah meninggal, nggak dapat nilai fisabilillah. Tapi sebelum pulang di tengah jalan ketabrak sama bajai, nggak enak banget matinya. Kepleset jatuh meninggal, maka kualitas matinya adalah fisabilillah. Ada yang mau fisabilillah? Antar lihat ya, yang lain aja ya. Masya Allah. Itu nilai begitu. Bahkan dalam satu kitab, dalam satu hadis dikatakan, barang siapa yang manintaqala liyata'allama ilman ghufira qabla an yakhdwa. Barang siapa yang bergerak berpindah untuk menuntut ilmu, Allah sudah ampunin dia punya dosa qabla an yakhdwa, sebelum melangkah. Belum melangkah udah dihapusin, Pak. Dan satu hadis tuh. Tapi jangan diartikan mentah nih hadis. Ntar itu cuma niat dong, nggak ngelangkah udah dihapus, nggak gitu. Artinya betapa besarnya nilai ilmu ini sampai membuat malaikat sekaliber Jibril tatamanna ayyakuna min bani Adam, berhayal berangan-angan pengen jadi manusia. Di antaranya wa mujalasatul ulama, duduk kami orang-orang soleh. Tombo hati. Itu bahasa Batak saya nggak bisa. Jadi obat hati itu ada 5 nih. Di antaranya hidup itu pilihan, Pak. Kata Allah, faman syaa falyumin, faman syaa falyakfur. Itu jangan pakai cara zaman dulu waktu muda nih. Kita gaul sama siapa saja. Salah. Hidup itu pilihan, teman itu pilihan. Teman itu bisa menyeret kita ke surga atau teman bisa menyeret kita ke neraka. Pilihan. Kenal boleh, akrab jangan. Kalau orang yang nggak bagus, lagi asik diseret. Kenapa? Dulu aneh waktu di pendopo bermaksiat, ditemenin sama dia. Aneh nggak minum, Pak, nggak ngapa-ngapain, cuma nemenin doang. Sama 10 laknat Allah yang disitu ada khomernya, bukan hanya yang minum, yang nemenin. Aneh biasa cuma ikut patungan, sama sama semuanya. Loh, makanya teman itu nanti kan jadi saksi. Ini kita semua kan bersaksi pada hadapan Allah. Ketika nanti nggak ketemu di surga, kalian kita ini harus saling bersaksi. Saya ngomong sama santri, santri manggil saya ayah, seperti anak-anak saya. Anak saya 2, Pak. Ada anak biologis, ada anak rohani. Anak biologis itu 3. Ahmad Raja Haikal, Ahmad Zulfikar At-Taj, Qaila Ahsanti Rozak. Itu anak biologis. Tapi kalau anak rohani santri, itu anak rohani saya. Maka manggil tetap ayah. Saya cuma ngomong, nah ayah nggak minta apa-apa. Cuma nanti kalau waktunya di akhirat,
nggak ketemu sama ayah di surga, naudzubillah ayah terjerembab ke dalam neraka, tolong ya bersaksi sama Allah bahwa kita pernah bersama-sama dengan Al-Quran di dunia. Begitu Pak, biar banyak saksi. Ngaji banyak guru, biar banyak saksi juga. Saling bersaksi nanti kita. Nanti Bapak nih kalau nggak ketemu Ali di surga, saksi ya. Ya Ron, gue gedek sama Ustadz itu, gue cerita ya. Nggak begitu. Kita saling bersaksi. Kenapa sholat sunnah disunahkan untuk setapak kegeser? Biar kita punya banyak saksi. Belas itu benar, belas itu pakai saksi. Baju jadi saksi kita buat ibadah. Mata semua bersaksi, Quran jadi banyak saksi. Quran jangan satu, di kamar beda, di ruang tamu beda, di aula beda, begitu dong dibaca. Ya kagak buat panjangan aja. Kebangetan amat ya. Quran yang cakep apa Quran? Nggak punya, datang ke pesantren dikasih, suruh beli. Ada kalau mau insya Allah. Gitu. Ayo, ya Allah, duduk di majelis ilmu. Di mana ada majelis ilmu, duduk. Hati yang beku dan keras itu, hati yang tidak pernah tersiram dengan taklim. Ukurannya berapa? Seminggu. Makanya dalam seminggu jangan sampai enggak duduk di majelis ilmu. Boleh antum membaca YouTube kayak baca YouTube, lihat YouTube kayak silakan. Cuman hadir di majelis ilmu di mana aja, biar dapat nilai melangkah kaki, kepakan sayap rahmatnya Allah. Ya Allah, biar dapat semuanya itu. Insya Allah ya, ulama-ulama nih sekarang udah pada meninggal. Di Klender aja, di Klender di Jakarta, terutama daerah kita nih. Udah siapa lagi kiai-kiai Pak? Kiai-kiai yang batin ya, bukan kiai panggung. Sekarang banyak kiai panggung, biar disebut kiai gaul, nongkrong di kafe. Berarti dulu bukan soleh, nggak punya duit. Begitu jadi ustadz ngetop punya duit, nongkrong di kafe. Yamutu kullu insanin ala ma 'asha alaihi. Manusia itu dimatikan kata Rasulullah sebagaimana kebiasaan waktu hidupnya. Biasa di kafe, matinya mau ke kafe, lagi di kafe, habis dari kafe mati itu orang. Waliyahzubillah. Ngapa sih? Itu gue bingung tuh. Ulang tahun di kafe, kafenya yang bukan food Pak, tapi yang ada karaoke-nya gitu. Ada apa namanya, ladies. Apa? Ente pura-pura nggak tahu. Masya Allah. Baca doa di situ. Gimana sih baca doa itu? Bukan hanya doa yang dipanjatkan, tapi tempat keadaannya juga harus mumpuni. Waktu-waktunya juga harus bagus. Baca doa di tempat kayak begitu. Ustaz doakan di mana aja benar, tapi ada adab, ada etika, ada moral, ada akhlak di situ. Inna mau'istu li utammima makarimah. Udah deh, udah lewat. Udah waktunya kita kembali, udah yang genit-genitan gitu udah. Makanya udah 50 tahun lebih, kurangin apa main HP-nya. Ustadz kiai-kiai ada di grup main TikTokan. Ilahi Allah, ini gimana ini? Pakai maghrib ngajakin TikTok bareng. Ustadz ngerti kata orang, ini nggak punya TikTok kan? Masya Allah, udah ngapa? Kurangin. Jadi khotib pakai di videoin. Khotib dulu, santrinya suruh begitu. Itu jadi batal sholatnya. Gimana sih Ustaz? Kita mau makan, pakai dipoto dulu. Dinner, gak enak sih. Ente pasang status ada orang lapar, sakit kan tuh. Kebetulan baru mau nyebut apa dia gak dikasih. Begitu lihat statusnya lagi makan bareng-bareng di Bandar Jakarta. Kata dia, si anak gue dibohongin. Ngomongnya gak punya duit, gue minum. Bukti lagi makan-makan. Kasihan Pak, jangan dah. Maaf kita hati-hati, belum lagi tutur kata di grup. Kalau hati lagi enak, enggak. Jawab enggak aja. Kalau hati kita lagi gak enak, garing banget dia sama gue.
Yes. Karena hati lagi nggak enak. Itu nggak enak bahasa begitu gitu. Udah kurang-kurangin tapi mata itu biar jadi saksi nih. Likulli badanika haqqun. Setiap badan kamu, panca indera kamu itu punya hak. Akan ditutup pertanggungjawabannya. Nih mata punya hak untuk baca Quran, mulut untuk zikir kepada Allah. Emang jadi orang susah apa jadi disebut gak gaul apa enggak udah. Aneh apa kemana-mana Pak Anda pakai sarung Pak. Pas semenjak Anda mulai ngafal Quran, tinggalin jadi dosen, mulai ngafal Quran, Anda kemana-mana pakai sarung. Sampai ada teman Anda bilang, Ustaz, antum nggak malu pakai sarung? Gue naik kapal, pesawat, kelasnya bisnis coy. Beda sama lu, gue punya duit. Lu malu jadi orang Islam? Nah gituin aja. Bukan, itu buat rem. Buat rem Pak. Saya buat rem. Saya orangnya genit Pak, gampang jatuh cinta. Karena saya kan hitam manis macam kumbang. Sumur dalam timbulnya ngambang. Biar si Bahrul Rozak gak berkumis, gak bercambang, tetap manis bila dipandang. Ya saya gaya deh. Enggak. Harus ada rem. Udah lewat masa-masanya. Ustaz bro sekarang lain deh katanya. Dulu Masya Allah ya Allah. Kalau dulu zaman-zaman anak SMA ya Allah Pak. Itu namanya diskotik. Dari SMP kita udah kenal. Diskotik mana yang belum ada masukin, yang mana nggak tahu ada juga. Astagfirullah, kembali kepada Allah semuanya. Jadi malam ini yuk niatin biar matinya husnul khotimah gitu. Usahain ya Allah yang mampunya, baru datanglah kepada Allah dengan kualitas iman masing-masing. Ya Allah, Anda pengen tiap waktu sholat berjamaah cuma belum bisa, ya Allah maafin. Jujur aja, nggak apa-apa. Baru bisa cuma maghrib sama isya, nggak apa-apa. Baru bisa sampai subuh, alhamdulillah. Nanti naik zuhur, udah bagus 5 waktunya. Qobliyahnya Pak tambahin. Ya Allah baca Quran saya Pak baru selembar, nggak apa-apa. Besok 2 lembar dan sebagainya. Duduk. Yang ketiga, wa iyadatul marid, nengokin orang sakit. Pahalanya gede banget itu. Kalau nengokin orang sakit, jangan hanya kita mendoain dia, minta doa tuh sama orang sakit. Doanya mustajab tuh Mak. Ntar besok lagi sakit pada datang. Enggak begitu. Artinya kalau memang mampu silakan. Kalau lagi sakit kata guru, usahakan baca kulhu walaupun sekali. Baca surah Al-Ikhlas sekali. Ada satu keterangan kalau kita meninggal karena sakit itu pada hari itu, pada saat itu, maka dihitung matinya dalam keadaan husnul khatimah. Al-Ikhlas qul huwallahu ahad. Ini keterangan ini kitab-kitab klasik ada Pak. Baca Al-Ikhlas qul huwallahu ahad. Kalau bisa sebelum tidur 11 kali. Jangan sampai kagak baca surah Al-Ikhlas. Kalau mau tidur baca. Nengokin orang sakit. Masya Allah. Wa tasbihul janazah, ngiringin jenazah. Sering-sering ya kita jenazah. Orang pada ziarah-ziarah, ada hati-hati nih ziarah, hati-hati nih. Ustaz, aneh dulu setahun Pak nggak bolong tiap malam Sabtu ziarah keluar Batang, lebih dari setahun. Istiqomahnya kayak beta tuh. Santri saya 40 malam Jumat di Habib Kunjung. Aneh memang kalau ziarah sampai ke makamnya. Sunan Gunung Jati orang pada di bawah, saya sampai ke atas, sampai ke nisannya. Saidatul Kafi gurunya Sunan Gunung Jati sampai di situ. Mbah Hamid Pasuruan sampai di jenazah. Tapi hati-hati, perlu diluruskan niat-niatnya. Beda nanti dengan kekufuran, hati-hati. Wasakul ma, ngasih minum. Kalau saya ngajar subuh minggu itu biasanya ada yang kasih minum. Ini kayak tadi ada minum tuh. Itu cakep, pahala gede banget itu. Apalagi kalau nanti habis ini nasi goreng, wah gede banget. Jangan. Ini hanya orang-orang yang iman dan takwanya amennya banyak. Kalau kita jangan. Lah orang kalau mau ngopi-ngopi aja,
Lu kalau mau pikir aja suka pesantren begitu Pak, sampai ngerokok kan gitu. Itu gede banget tuh ngasih minum. Makanya kalau datang ke mana-mana jangan tanya ada perlu apa, kasih dulu suguhan. Nanti di sini ada nih keterangan tentang hebatnya tamu, ciri-ciri rumah yang penuh keberkahan, rumah yang nggak pernah sepi sama tamu. Rumah saya 24 jam, 25 jam nggak dikunci Pak. Itu pesantren, emang nggak ada pintunya. Gue gede, nggak pernah sepi rumah Pak. Paling tepok-tepok jam 12 malam, setiap malam ada. Itu ciri rumah penuh keberkahan. Gitu. Jadi kalau mau lihat rumah berkah, rumah saya. Beneran. Kenapa nanti ada rahasianya itu? Di sini ada nanti keterangannya ya. Jadi jangan sampai rumah nggak pernah ada tamunya. Itu tanda rumah nggak ada keberkahan tuh. Makanya ada arisan bagus juga tuh. Jadi keliling jadi rumah tuh isinya nggak. Masya Allah. Yang ke selanjutnya. Wasulhu bainal isnain. Udah lewat ya? 2 menit lagi. Mengislahkan, mendamaikan orang yang bermusuhan, kemudian menghormati tetangga dan anak-anak yatim. Menghormati tetangga sama anak-anak yatim, insyaallah ya. Tadi kita bisa cara di Kembang santunan anak yatim, masyaallah. Ayo, biar pada punya anak yatim Pak. Ustadz, bagaimana caranya? Di tempat saya ada, ente datang. Ustadz, itu anak saya kasih sehari 5.000, titip sama saya. Nanti saya kasih 5.000. Tapi tolong ustadznya nggak dibagi. Itu begitu caranya itu yang disebut kafir yatim begitu. 5.000 aja nggak usah banyak-banyak. Nggak bisa 5.000, 2.000. Tapi mintanya jangan surga ya. Masya Allah, itu tetangga sama semuanya yang banyak-banyak. Ya, nanti ada istilah fabakir fi shadaqah, berbagi-bagi dalam shadaqah. Mudah-mudahan 7 hal ini memotivasi kita untuk lebih baik kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita minta sama Allah biar dibersihin hati kita, biar nikmat ibadah, ringan ibadah. Al-Fatihah. فبأي آلاء ربكما تكذبان